Karena sejarah yang masa lalu biasa-biasa saja, hari ini menjadi luar biasa. Judul yang diberikan kepada saya, oleh-oleh dari Maroko, dari tentang salafus soleh. Ada 3 keyword. K kunci, word kata, keyword kata kunci. Pertama, oleh-oleh. Cobalah pejamkan mata lalu sebut oleh-oleh. Apa yang terbayang? Dodol Garut. Oleh-oleh bingkisan, oleh-oleh lain orang, lain budaya, lain oleh-olehnya. Ketika datang orang-orang barat ke negeri kita, mereka mulai masuk ke kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Demak, kerajaan Melayu Delhi di Sumatera Utara, kerajaan Aceh di ujung Sumatera, kerajaan Semenanjung Melaya di Malaysia, Malaka, Terengganu. Apa yang mereka bawa sebagai oleh-oleh ketika mereka pulang ke Belanda? Yang mereka bawa adalah manuskrip. Manuskrip itu apa? Tulisan tangan klasik yang dikenal dengan kitab kuning. Kenapa disebut kuning? Karena kertasnya terbuat dari kertas ubi kayu yang dicetak sedemikian rupa pada masa silam, lalu warnanya sudah butek, sudah kuning, sudah lama. Itulah yang mengisi koper-koper mereka. Makanya sekarang kalau ada orang sedang penelitian program PhD, Philosophy of Doctor, nulisnya di mana? Leiden University. Kenapa tidak nulis disertasinya di tempat kita? Karena semua oleh-oleh ilmiah itu sudah dibawa oleh mereka ke Belanda. Sampai di Leiden University itu ada satu ruang khusus. Ini untuk kerajaan Demak, ini untuk kerajaan Melayu Riau, ini untuk kerajaan Banjar Kalimantan. Semua bahan-bahannya sudah mereka copy, sudah dalam bentuk PDF. Oleh-oleh yang ada di kepala mereka adalah oleh-oleh ilmiah. Sementara orang kita kalau sudah disebut oleh-oleh, Pak ini ada oleh-oleh sedikit, apa isinya? Kain batik. Salahkah itu Pak Ustadz? Tidak salah. Tapi yang saya maksud, tentu yang dimaksud oleh panitia dengan membuat judul yang sudah di-share ke adik-adik Bapak Ibu sekalian, oleh-oleh yang dimaksud di situ adalah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah itu punya orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukan, memperoleh, mendapatkannya, maka orang beriman lebih berhak untuk mengakui ini punya saya. Misalnya cincin saya hilang. Nauzubillah nih, jangan doakan hilang. Lalu ditemukan oleh seseorang perempuan. Yang menemukannya siapa? Margaret. Dari namanya kita sudah tahu ini orang pasti tidak mandi wajib dan gak sunat. Lalu dia pengumuman, ini saya menemukan cincin warna mata batu biru langit. Siapa punya ya? Lalu ketika saya melihat Margaret sedang mengumumkan itu, langsung saya katakan, Margaret itu punya saya. It's mine, itu punya saya itu. Lalu Margaret bertanya, wani piro? Dimanapun saya ketemu yang punya saya, ya saya mesti ambil, walaupun dari tangan si Margaret. Artinya apa? Kalau ada orang cinta ilmu, walaupun dia orang kafir, ambil ilmu itu. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Dan orang-orang barat itu banyak membawa oleh-oleh yang luar biasa. Pergilah dia ke seluruh negeri Arab, singgah ke Yaman, mampir ke Maroko, masuk ke Mesir, keliling selama 40 tahun. Namanya Theodor Noldek. Akhirnya dia kumpulkan semua manuskrip tulisan Al-Quran. Niatnya jelek. Theodor Noldek keliling negara Arab untuk nyari manuskrip Al-Quran. Dia cuma mau menyatakan argumentasi
bahwa antara Quran Yaman dengan Quran Andalusia berbeda susunannya. Antara Quran Irak dengan Quran yang ada di Persia beda susunannya. Yang ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi yang ini susunannya acak kadut kacau balau. Dia cuman keliling ke negeri-negeri Arab untuk membuktikan argumen dia. Ternyata setelah 40 tahun apa yang terjadi? Quran yang ada di Andalusia, Quran yang ada di Persia, Quran yang ada di Yaman, semua susunannya sama. Jadi apa yang kita ambil dari Theodor? Bukan niat jahatnya, semangat seriusnya Theodor Noldek untuk mengumpulkan manuskrip tulisan-tulisan itu. Jadi kalau adik-adik sedang penelitian di UI satu jurusan itu namanya filologi. Ilmu yang mengkaji tentang logi, ilmu filologi, ilmu manuskrip. Kalau di Azhar nama mata kuliahnya tahqiq maktud, mengkaji ulang manuskrip kuno. Bagaimana kerajaan Pasundan, ulama-ulama Sunda menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa daerah sehingga dipahami orang lain. Adik-adik yang pandai tulis baca Arab tapi bukan bahasa Arab, hurufnya huruf Arab tapi bahasanya bahasa Jawa, bahasanya bahasa Melayu, bahasanya bahasa Sunda, lalu dicetak ulang. Ini teks Arabnya, ini teks Sundanya, ini teks Jawanya, ini bahasa Indonesianya. Itu oleh-oleh untuk apa? Generasi di masa akan datang. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Adik-adik yang rajin menulis, penulislah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya rajin kok nulis. Nulis apa? Nulis status. Tulislah bagaimana suka dukanya belajar. Nanti ketika sampainya masanya kau akan jadi orang, lalu tulisanmu itu akan dinikmati orang banyak. Berapa banyak penulis-penulis di masa lalu hanya sekedar menggoreskan tinta di atas kertas, lalu kemudian 30 tahun di masa akan datang menjadi pengalaman yang amat sangat berharga. Siapa contohnya? Raden Ajeng Kartini. Mungkin dulu hanya sekedar tulisan biasa, tapi sekarang menjadi tulisan emas. Mengapa? Karena sejarah yang masa lalu biasa-biasa saja hari ini menjadi luar biasa. Mari fokuskan bahwa yang disebut dengan oleh-oleh tidak sekedar materi semata, bukan perhiasan, bukan hanya souvenir, tapi oleh-oleh yang sangat berharga adalah oleh-oleh ilmiah, ilmu. Tapi ilmu beda dengan ilmu Arab, dengan ilmu Inggris. Ilmu dalam bahasa Arab ilmun, ain lam mim. Ilmu dalam bahasa Inggris diterjemahkan ilmu knowledge, KNOWLEDGE, knowledge. Jangan baca knowledge. Knowledge, apa itu knowledge? Pengetahuan saja. Ada orang yang hebat bicara tentang solat. Solat menurut etimologi, solat menurut terminologi, solat menurut Karen Stenbring, solat menurut bahasa, solat menurut istilah, segala macam seluk-beluk. Solat sejarahnya solat, bagaimana solat diambil di Isra Mi'raj. Ada solat menurut mazhab Hanafi, solat ikhtilaf menurut Maliki, solat hebat dia. Ketika presentasi tentang solat hebat luar biasa. Ketika masuk waktu solat dia malah nongkrong di warnet. Ketika ditanya, kamu nggak sholat? Saya paham tentang sholat, cuman kalau untuk sholat nantilah. Ini namanya knowledge, hanya sekedar pengetahuan saja. Makanya jangan heran di sekolah teologi Kristen ada yang namanya mata kuliah Islamologi. Islam bukan sebagai amal, Islam hanya sebagai ilmu saja. Yang mengajarnya itu siapa? Profesor, guru besar, doktor di bidang Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Islam sebagai ilmu, Islamologi. Sama seperti pakar kriminologi dari UI. Pakar dia masalah kriminal. Gimana cara jambret, kalau nanti jambret gimana cara nyobek tasnya pakai silet. Yang dipakai itu apakah pisau silet, pisau Inggris atau pisau cutter. Nanti memakainya itu gimana, yang diambil itu apa, dia paham. Tapi kalau ditanya, kamu pernah nyopet? Enggak pernah. Itu namanya kriminolog.
Jadi kalau adik-adik punya teman ngajinya hebat, majelis sana datang, kajian Habib Anu datang, kajian Ustadz Anu hadir, tapi ibadahnya nggak berubah, itu namanya Islamolog. Sekedar paham pakar Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Nah, oleh-oleh adalah ilmu, tapi jangan sebagai knowledge, information, hanya informasi saja, tapi juga sebagai berubah perilaku. Makanya tadi Al-Mukarram menyampaikan duduk di sini langsung. Ini bukan seminar, ini bukan lokakarya, tapi dapat pahala iktikaf. Nawaitu sunnatal iktikaf fi hadzal masjid. Saya niat sunat iktikaf di Masjid Al-Fathu. Bagi yang melafazkan niat, yang enggak mau melafazkan niat cukup dalam hati. Kamu tadi enggak niat, saya sudah niat. Di mana? In my heart. Speak up, ngomong dong. Yang mau diomongkan niatnya talaffuz berniat. Yang enggak mau diomongkan niatnya sah, karena malaikat tahu, malaikat mencatat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, mulia dan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu semua yang kamu lakukan. Selesai oleh-oleh.